Kita awalnya berkenalan dari Google ya, Ko ya? Dari Dari Google kita berkenalan, akhirnya Koko ngajarin, akhirnya sampai aku punya salon yang namanya Karites Beauty Lounge. Itu kelas pertama saya 4 orang. Kemudian bikin lagi kelas, nggak ada yang daftar. Pas pulang saya udah nggak punya uang. Bingung mau naik pesawat gak punya uang nih bertiga. Ada kejanggalan di hati saya, cuma saya nggak pernah selalu Sebutkan. takut sama dia. Selalu takut. Kok aku nggak betah tidur sama kamu, aku gerah. Kita tidak ada salah. Lihat perhiasan habis. Oh. Semua sudah dibawa. Gitu. Sampai saat ini, sampai detik ini, anak saya yang paling kecil ingat peristiwa itu membekas di dalam hatinya. Dia selalu bilang, aku tidak suka orang ini. Sampai debt collector di depan nungguin, saya udah nggak bisa apa-apa, Bu Rey. Orang tua yang paling baik itu. Mereka tidak pernah menuntut. Hanya ingat saya aja, saya anaknya, ada cucunya. Jadikan sakit hati kamu sebagai bahan bakar untuk berhasil. Dan saya buktikan sekarang. Ini adalah hari ini aku podcast, pasti ntar kalian pada nanya, itu kok nggak pakai topeng gitu kan? Jadi aku perkenalkan di sini nih aku bersama Ko Wempi Kurniawan. Ko Wempi Kurniawan ini guru aku. Jadi dia udah ngajarin banyak hal tentang hair and beauty. Makanya namanya profesional hair and beauty trainer. Jadi sudah profesional. Kenapa dibilang profesional? Karena sudah melanglang buana kurang lebih 20 tahun. Perjalanan luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Udah kayak acara talk show ya. Ko Wempi, makasih lo udah datang, Ko Wempi. Ya, Bu Rey. Aku manggilnya Koko ya, biar lebih ini ya, biar lebih enak. Kita awalnya berkenalan dari Google ya, Ko ya? Dari Google kita berkenalan, akhirnya Koko ngajarin, akhirnya sampai aku punya salon yang namanya Karites Beauty Lounge gitu. Jadi itu karyanya Ko Wempi semua. Tim aku juga diajarin sama Ko Wempi semua. Dari hair, beauty, facial semua. Ini adalah profesionalnya, suhunya gitu ya. Suhunya. Aku mau nanya dulu, Koko kenapa memilih hair and beauty? Pada awalnya saya nggak terpikir ya, sejak saya kecil sampai remaja dan dewasa, itu saya tidak terpikir sama sekali akan jadi guru kecantikan sebenarnya. Hair and beauty kan guru kecantikannya, sama sekali nggak ada. Saya backgroundnya dari komputer, kemudian saya juga menekuni psikolog, itu tidak ada sama sekali unsur hair and beauty-nya. Malah itu jauh dari profesi saya dulunya dan juga background saya. Gitu. Tidak ada sama sekali. Itu semua terjadi karena power of kepepet dan juga kebetulan. Kepepetnya kayak gimana tuh, Kok? Gini ceritanya. Dulu waktu sebelum saya terjun di dunia salon, saya itu adalah salah satu karyawan di perusahaan besar otomotif di Jakarta. Sebagai? Sebagai HRD dan juga General Affair. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali. Dan saya juga tidak menyukai salon awalnya. Kemudian sambil waktu berjalan, dulu saya punya hubungan dengan seseorang, ya, dia akhirnya yang membuat kita menggiring ke arah sana. Kemudian bikin salon waktu itu ya, kami bikin salon kecil di rumah, di halaman ruang tamu rumah, kemudian bikin salon kecil. Setelah itu sambil waktu, karena salonnya sepi ya, kalau di dalam perumahan kan sepi. Kemudian sambil kita bikin buku ceritanya. Bikin tentang buku panduan salon. Karena saya juga senang nulis, kemudian dia juga seseorang ini juga mau meluangkan waktunya untuk menuangkan segala ilmunya di masalah persalonannya di buku. Saya bisa nulis, kemudian kita combine lah, kita gabung, kemudian akhirnya kita bikin buku salon. Itu kemudian kita jual dalam bentuk e-book. E-book. Zaman dulu udah ada ya e-book ya? E-book dulu ya memang zaman-zamannya e-book. Kemudian kita bikin website ya, website namanya belajarsalon.com, bikin e-book. Nah, e-book itu kita jual dalam bentuk itulah orang transfer, kemudian saya kirim filenya. Nah, itu dia yang seseorang ini yang menjadi administratornya. Saya masih kerja waktu itu. Belum resign ya? Belum resign, masih kerja di Jakarta waktu itu. Karena terus berjalan, kemudian banyak yang nyaranin, saya coba untuk bukunya ini saya lamar ke Gramedia. Untuk diterbitkan di Gramedia. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, diterima oleh Gramedia kemudian dicetak massal.
Saat itu cetak 4.000 buku eksemplar dan terjual dengan cepat. Wih. Iya. Disitulah orang waktu itu banyak yang mengenal kami. Akhirnya banyak yang minta, tolong dong saya mau belajar salon dengan panduan buku itu. Akhirnya saya pikir, kenapa nggak bikin aja kursus? Kita kursusin orang-orang yang minta itu. Nah, kemudian berjalan, oke, kursusin ya. Saya waktu itu karena banyak yang minta, saya pikir oke lah kita bikin di satu hotel. Kita sewa hotel, buka pendaftaran melalui website dan alhamdulillah ada yang daftar. Ada yang daftar loh, bukan berarti banyak. Jadi biasalah kayak gitu ya. Jadi awal-awal ya. Awal-awal banyak yang nanya, tapi yang daftar pas saat itu ya segitu. Saya sewa hotel dengan biaya seadanya karena waktu itu kan saya juga karyawan. Uang dari mana? Saya pinjam ke koperasi perusahaan. Pinjam uang lah, akhirnya saya hotel, kemudian buka pendaftaran dan yang daftar pertama kali saya ingat tuh di Hotel Cempaka Jakarta, yang daftar 4 orang. 4 orang dengan biaya satu orang 1,8. Satu orang 1,8 itu sewa hotelnya berapa tuh? 5 juta lebih. 5 juta lebih. Minus. Minus karena saya harus bayar peralatan, bayar hotel, bayar asisten. Oke, kita jalanin, nggak apa-apa yang penting ya. Itu kelas pertama saya 4 orang. Kemudian bikin lagi kelas, nggak ada yang daftar. Karena nggak ada yang percaya orang. Karena saya bikin terobosan, kami itu bikin terobosan, belajar salon 2 hari pasti bisa. Gitu kan? Terus orang bilang mustahil gitu. Orang belajar itu berbulan-bulan. Dari zaman mama saya masih kecil pun belajar salon harus berbulan-bulan. Ini baru muncul belajar salon 2 hari pasti bisa, nggak mungkin, gitu kan? Tidak ada yang percaya itu. Oke, tidak masalah. Kemudian banyak klien-klien juga yang bikin dong di kota saya. Kota saya Surabaya lah kota kedua saya. Oh, bikin di daerah. Bikin di daerah Surabaya yang waktu itu ada yang daftar 6, Bu Rey. 6 kan saya pikir lumayan lah, akhirnya bisa bolak-balik naik pesawat lah ya. Oke, tapi kan nggak semua mau DP. Akhirnya saya minta DP, yang DP 3. Yang satu ini dia pengen belajar tapi tidak punya uang. Saya pikir ya udah terima aja, gak apa-apa kita amal. Jadi 4 orang, yang dua lagi akan bayar di sana katanya. Kita pergilah berangkat ke Surabaya 3 orang. Saya, asisten dan 1 orang dia ini. Belajar di sana, berangkat sampai di sana yang 2 nggak bisa dihubungin. Yang katanya mau bayar di situ. Katanya bayar di situ nggak bisa. Berarti saya cuma dapat 1,8 kali 3. Buat tiket pesawat sekali aja nggak bisa. Nombok ya? Nombok pasti. Udah sampai sana, ya udahlah kita kan kadung kan. Sampai sana sewa hotel, saya tanya hotel Tunjungan, Bu. Hotel bintang 5. Hotel Tunjungan saya sewa untuk meeting roomnya dan juga ruangan tempat kita nginap. Akhirnya kita jalan dengan 4 orang yang bayar 3. It's okay, nggak masalah. Pas pulang saya udah nggak punya uang. Bingung mau naik pesawat gak punya uang nih bertiga kan. Gimana udah gitu pada saat itu kebetulan ada pertandingan sepak bola di Surabaya yang membuat semua tiket bis itu penuh. Bingung saya terdampar di sana kan dengan tidak ada uang waktu itu. Oke lah saya akhirnya minta adik saya minta tolong ditransferin saya bawa pulang ke Bogor. gitu dah. Segitunya ya? Segitunya iya. Nah di situ dia ini yang dampingin saya ini sudah frustasi. Kayaknya gak mungkin kok bikin kayak ginian. Saya bilang bisa, suatu saat kita pasti bisa. Gitu. Akhirnya kita bikin yang ketiga, di Jakarta. Yang daftar dikit juga. Dan dia udah makin frustasi. Enggak, kita harus konsisten. Utang saya makin banyak di perusahaan. Oh gitu. Ya, karena saya pinjam selalu minus kan, selalu minus. Saya selalu bikin hari Sabtu dan Minggu. Untuk apa? Karena saya mau meminjam fasilitas kantor tanpa sepengetahuan kantor. Mungkin sekarang akan tahu semua bahwa saya pinjam proyektor, pinjam LD, SLR, kameranya. Dibalikin ya? Dibalikin. Saya kan pinjam cuma Sabtu Minggu. Karena saya bikin acara Sabtu Minggu tanpa ketahuan orang kantor. Jadi pokoknya saya ambil, saya pakai buat itu. Sama laptop saya nggak punya sama sekali. Karena kita bikin ketiga, sama gitu juga. Udah frustasi nih, ya. Utang kamu semakin banyak. Berapa utang lo itu kok? Satu kali bikin itu bisa 7 juta, 6 juta dulu loh, 10 tahun lalu. Terus berarti utangnya berapa tuh total? Yang kita belum 20-an. 20-an. Masih 20-an, nggak apa-apa ya. Utang ke kantor, utang ke bank ya, untuk menjalankan ini gitu.
Berarti Koko semangat sekali ya? Ya, Yakin karena akan gede gitu ya? ya, karena saya yakin suatu saat kalau kita konsisten, apapun yang kita jalani pasti akan berhasil. Ketiga begitu, keempat udah mulai bagus, 9 orang. Udah mulai ada napas dan saya bisa bayar hutang. Yang penting itu dulu, bisa bayar hutang 9 orang. Kelas keempat, kelima terus ada 10, 15, udah lumayan tuh hidup saya. Disitulah, di sana namanya sebut saja namanya Mawar ya. Namanya Mawar semakin besar. Saya kan orang di belakang layar yang hanya mendesain semuanya, bikin menerima pendaftaran, menjawab dulu BBM. BBM dan SMS, menjawab BBM, SMS, itu saya biasa cepat kan, pas respon saya. Kalau dia kan hanya acting pada saat eventnya saja, Iya, pelaksana 2 hari dan dia menjadi artisnya, dia bilang, ya, gitulah kira-kira. Nah, selama misalnya kita bikin 1 bulan kurang lebih bisa 1 kali atau 2 kali event, training yang selalu diselenggarakan di hotel. Nah di situ dia semakin dikenal akhirnya, kan semakin dikenal, buku kami laris, setiap ada event selalu penuh sampai bisa 28 orang satu kelas. Hidup saya di situ, saya bisa bayar hutang, saya bisa bayar semuanya lah. Nah disitulah dia yakin ini berhasil. Saya sudah berpikir banyak ya, ini dia itu si Mawar ini semakin dikenal, kita manfaatin dengan namanya itu untuk membuat produk-produk kayaknya. Saya sudah kepikir bikin skincare, bikin bulu mata palsu, kita udah semua ada. Kita bikin buku, bikin video, itu vlog-vlog kami udah biasa dulu. Jadi sebelum ada YouTubers semua itu saya sudah duluan. Udah melakukan ya? Udah melakukannya. Jadi bayangkan kalau misal sekarang udah kaya banget saya. Iya benar. Benar nggak? Skincare ada sudah saya pikirin gitu. Udah namanya Maklon itu kita udah tahu. Gitu. Karena membawa nama besarnya waktu itu ya. Karena kan namanya tren dan dia lumayan cantik gitu. Cantik, tinggi dan itu dulu ya. Gitu. Udah waktu berjalan terus. Kami kemudian dikontrak oleh salah satu BUMN untuk bikin event di tempatnya dia dan beberapa kelas. Lumayan banget, Bu Re. Oh iya, nyayur ya di situ. Nyayur. Saya bisa beli mobil. Wih. Iya, disitulah saya hidup. Di kontrak BUMN beberapa angkatan dan itu nggak cuma di satu kota, Jakarta, Cilegon dan juga di Semarang saat itu. Pokoknya ratusan lah. Gitu. Itu jalan terus. Nah, kami bisa sampai jalan ke Eropa. Jadi Koko punya tim atau cuman bertiga tadi itu? Saya punya tim akhirnya. Berapa orang? Tapi dia adalah tim utamanya. Saya orang di belakang layar yang saya cuma di balik layar aja menggandakan materi, bikin buku. Jadi peran saya tidak kelihatan sama sekali. Gitu. Tim saya dari murid-murid saya yang pintar. Dari murid-murid yang pertama, yang kedua, angkatan pertama, angkatan kedua itu saya rekrut yang pintarnya jadi asisten. Gak mungkin ya saya ngajar 50 kelas, 50 orang per kelas itu nggak mungkin untuk. Jadi maksimalnya berapa orang biasanya? 50 bisa. 50 ya. Dengan beberapa asisten kita jalan terus. Sampai 2014 juga sudah makin jalan, makin dikenal orang. Produk-produk udah saya pikirin, udah saya kembangin, kita harus gini-gini. Pokoknya visinya udah ke depan lah, harus bagaimana itu. Nah, 2014 kami sempat jalan-jalan keliling Eropa. Wih. Iya, dari uang itu. Mantap ya. Iya, gitu. Mobil saya tambah. Gitu. Ya, udah lumayan lah hidup. Itu dari kemudian masuk 2015. Oh ya, sebelumnya saya flashback ya. Tahun 2013 kami merekrut 1 orang alumni kami dari daerah timur lah. Dari barat, daerah baratnya Indonesia ya. Dari sana kita merekrut 1 orang. Kenapa saya rekrut dia? Karena saya anggap bahwa dia itu sering bantu saya dalam mempromosikan belajar salon. Saya rekrut, saya datangkan ke Bogor, kemudian saya taruh, dikasih, saya bikin salon, Bu. Bikin 1 salon. Di daerah mana salonnya kok? Nggak jauh dari rumah, 2 kilo dari rumah Yasmin. Oh, pinggir jalan raya atau? Enggak, di daerah cuma ya itulah susah parkir. Saya yang penting punya salon, gitu kan. Nah,
sebut saja namanya Bakung, si orang ini saya taruh di salon itu, kami taruh salon itu supaya dia kembangin di situ. Ya. Kami nggak merasa curiga atau apapun, tapi ada kejanggalan di hati saya. Ini orang kenapa saya nunduk sekali sama dia? Pokoknya saya apapun, apalagi si dia ya, si Mawar ini, apalagi dia, ini banget deket banget sama situ. Kok bisa? Saya nggak tahu. Karena apa tuh? Kalau kok penglihatan kok karena sama-sama apa deketnya? Saya nggak tahu ya kenapa. Cuma semakin hari semakin deket dan orang ini semakin mau. Siapa namanya? Sebut saja Bakung. Bakung lah. Bakung itu cewek. Cewek. Bakung itu cewek. Cewek, orang dari daerah Sumatera lah, Sumatera sana. Oke, terus? Nah, dia itu tiba-tiba semakin hari semakin deket, tapi saya tidak pernah merasa bahwa ada kejanggalan di hati saya. Cuma saya nggak pernah selalu takut sama dia, selalu takut gitu. Kenapa? Enggak, saya nggak tahu. Itulah yang saya tidak tahu. Jadi segala masalah keuangan saya nggak pernah nanya, nggak pernah tanya masalah keuangan salon seperti Emang apa. yang megang siapa kok? Dia, si Bakung ini. Dia yang pegang, dikuasakan semua. Nah, setelah itu waktu berjalan ada kejanggalan sehingga kita sering ribut. Kenapa? Karena hampir setiap malam dua orang ini, si dia sama si karyawati saya ini sering pergi ke kafe kemana ya. Anak ditinggalin. Anak ditinggalin. Dan itu membuat kami sering ribut. Kemudian mereka jalan-jalan pakai saya udah ada supir kan. Sama supir jalan, saya nggak diajak. Mereka berdua sama supir bertiga. Tuh kok kenapa nggak bilang, nggak marah atau nggak ngomong gitu? Pasti bertengkar. Dan bertengkar, kalau sudah bertengkar, orang tuanya pasti ikut campur. Problem utamanya adalah orang tuanya selalu ikut campur. Gitu. Nah, sudah berjalan gitu. Jadi dari keributan kecil, keributan besar, akhirnya karena masalah itulah, kenapa selalu pergi sama dia. Bahkan satu ketika nih ya Bu ya, kami jalan ke mall, tadinya kita mau beli baju renang buat anak. Yuk kita beli baju renang buat anak-anak. Sampai di mall dia tidak beli jadi baju renang, belinya tas buat si Bakung. Beli tas buat si ini. Udah dibeliin, sampai rumah diantar ke salon. Karena si Bakung tinggal di salon. Gitu. Beliau ini tinggal di salon dan tinggal di situ mengelola salon dan juga sekalian jadi tempat tinggalnya. Kami di rumah kurang lebih 2 kilo. Gitu. Jadi apapun fokusnya sama orang ini. Gimana? Saya sebagai suami kan saya sebagai pasangan itu pasti marah dong ya. Di situ keributannya bermula. Gitu. Bahkan suatu malam pernah jam 11 malam ya, lagi tidur kita enak, dia bangun. Kok aku nggak betah tidur sama kamu, aku gerah. Kita tidak ada salah lah. Dengan catatan saya tidak ada KDRT, tidak ada selingkuh dan juga ekonomi bagus. Lagi tidak main judi juga ya? Tidak judi, tidak mabok. Saya selalu di rumah. Laki-laki baik-baik loh. Saya selalu di rumah. Saya selalu di rumah dan 24 jam bersama dia gitu. Tiba-tiba malam-malam dia mau pergi. Aku nggak enak tidur sini. Kok anterin aku ke salon? Tidur di salon. Tidur di salon. Gitu. Dan udah mulai dari situ. Kalau dia ganti baju, saya disuruh keluar. Pokok kamu keluar. Ganti baju. Saya suruh keluar. Masa sih? Ya. Tapi kok nggak ini sih, nggak kenapa kamu kayak gitu, nggak? Sudah. Dan itu pasti ribut dan dia pulang. Sudah. Pada finalnya, saya ingat 1 Juni 2015, dia pergi pada saat anak saya sakit. Anak saya yang besar itu sakit. Saya anterin ke rumah sakit waktu itu. Saat saya anterin ke rumah sakit, anak yang kecil sama pembantu. Dia pergi dengan bawa tas seadanya, pergi kabur, dan saat itulah tidak kembali lagi. Tidak apa-apa, hanya bawa tas dong. Tanpa sepatah dua patah kata? Tidak ada. Kirim surat atau Nggak. apa? SMS? Nggak. Saya langsung lacak posisinya. Karena kalau sudah orang begitu ya, saya udah lebih pinter. Saya selalu kasih pelacak. Saya lacak, alamatnya udah disadap semua, udah di ini semua. Udah di blok. Oh, jadi nggak bisa dilacak? Nggak bisa dilacak ya. Terus?
Udah gitu saya lihat uang udah ambil. Semua? Nggak semua karena ada batasnya. Oh. Saya langsung pindahin. Oh. Uang yang ada di satu tempat nih di bank satu saya pakai internet banking, saya pindahin ke rekening saya karena saya tahu semakin banyak uang dia semakin lama perginya kan. Lihat perhiasan habis. Oh. Semua sudah dibawa gitu. Nah terus Koko nggak cek ke rumah orang tuanya? Nah, belum sampai situ. Oke. Udah situ saya cari dong. Ya udah berarti nggak ketemu, saya udah yakin di rumah orang tuanya. Saya telepon ke orang tuanya, bilang nggak ada. Bilang nggak ada. Dan bilang tidak tahu. Semua menyerang saya. Kamu kan suaminya, kamu kan pasangannya. Kok nggak tahu gitu? Ya sudahlah. Nah 1 minggu memang saya datang ke sana nggak ada. 1 minggu hilang, tidak tahu kemana, tidak bisa dihubungin. Nomor pun sudah ganti. Tuh. Anak nyariin. Nyariin anak sampai nangis. Umur berapa itu kok? Waktu itu anak yang besar umur 8 tahun, yang kecil 5 tahun. Yang besar nangis, kangen sama mama. Saya videoin, videonya masih ada semua. Saya videoin kangen sama mama. Aku tuh kalau pagi suka inget sama mama, bikin kopi, bawa kopinya. Saya videoin semua, saya kirim. Tidak ada respon, walaupun itu delivered. Kan, tapi berarti nggak diblok dong Koko, nomor Koko? BBM. Oh BBM. Kalau nomor udah nggak bisa saya. BBM. Delivered tapi tidak bisa, tidak di ini. Ya. Saya videoin tuh banyak video-video si anak saya yang paling besar nih. Udah gitu waktu berjalan 1 minggu kemudian saya ke rumah orang tuanya dan ada di sana. Gitu. Terus? Ada di sana saya ngomong sama orang tuanya, tapi ya udah saya disuruh pulang katanya. Udah saya kembali lagi. Yang penting ada kan, tenang. Saya ke salon karena saya pikir oh 1 orang ini nih, si Bakung ini nih saya harus kejar. Oh sorry, saya flashback ke belakang ya. Awalnya saya ke salon dulu, ternyata dia nggak tahu, saya nggak tahu di keberadaannya di mana. Waktu seminggu hilang itu, saya nggak tahu keberadaannya di mana. Kata si Bakung itu. Kata si Bakung iya. Videonya semua saya siapin. Saya sampai bawa security ke salon hanya untuk interview dia. Dia marahnya lebih dari saya dan saya pada ownernya si salon, tapi dia marahnya luar biasa. Lebih parah ya? Lebih parah. Setelah itu besoknya saya ke salon lagi tidak ada dianya. Nah itulah kemudian saya datang ke rumahnya. Ada di sana semuanya kumpul. Tahu kan kalau sudah orang berkumpul pasti pembicaranya satu pihak dong. Saya nggak bisa intervensi ke sana. Ya udah semuanya sudah teracuni. Di sana ada gosip saya selingkuh sama pembantu. Kaget saya. Kapan semua di rumah saya ada CCTV? Bisa dicek CCTV kapan saya selingkuh. Seperti itu. Ternyata ya si Bakung ini yang membuat semuanya menghenduskan isu itulah sampai ke orang tuanya. Dan sampai orang tuanya sekarang, terakhir saya pernah inbox ya, masih percaya hal itu. Udah selesai gitu. Suatu ketika anak saya ulang tahun, yang kecil ulang tahun ke-5. Saya bawa kue ulang tahun hanya untuk dirayakan, pengen ulang tahun sama mama. Ya, yang kecil ini saya bawa kue ke orang tuanya, ada. Waktu datang ke sana, kata saudaranya yang di bawah, ada di, kan 2 tingkatnya. Di bawah ada tuh, di atas katanya. Udah kami datang ke sana, yang di atas bilang nggak ada. Ibunya ini bilang nggak ada. Oke. Jadi akhirnya kami siapin kuenya. Dek maaf ya, mamanya nggak ada gitu ya. Udah dia diem aja ya. Udah akhirnya kuenya dibawa lagi ke rumah. Karena ibunya bilang juga udah bawa aja lagi semuanya. Si mawarnya nggak ada. Padahal saya tahu ada. Saya yakin ada di situ. Dibawa ke rumah. Sampai saat ini, sampai detik ini, anak saya yang paling kecil ingat peristiwa itu membekas di dalam hatinya. Dia selalu bilang, aku tidak suka orang ini. Kenapa? Karena dulu aku datang mau ulang tahun diusir. Gitu. Sampai saat ini Bu Rey. Gitu. Membekas ya? Membekas di dalam hatinya. Kalau yang paling besar? Itu ada cerita sendiri. Dia akhirnya seperti kehilangan arah dan tiba-tiba indigo. Oh. Ya. Dikasih penglihatan sama Tuhan akhirnya. Jadi kalau kisah kita pergi kemana-mana dia selalu nyebutin ada ini. Wah saya takut kan gitu. Dan tapi saya stres juga akhirnya gitu. Nanti itu cerita sendiri. Kembali ke itu ya. Nah
Kenapa? Sementara dia pergi, ya saya stres, Bu Re. Saat itu berat saya cuma 49. Tapi Koko masih bekerja. Saya Maksudnya sudah nggak kerja, saya sudah menjalankan salon. Nggak bisa karena saya tidak bisa Fokus. ngajar pada saat itu. Saya hanya fokus, kan saya orang di belakang layar di media sosial, kemudian dia bikin buku, gathering peserta-peserta. Mereka datang ke saya, tapi tidak ada ngajar. Orang datang dari Sumatera datang ke saya, dari Jawa datang ke saya. Saya mau belajar. Saya lupa, memang saya ingatnya memang mereka ada jadwal gitu. Saya sudah jadwalin. Tapi si Mawar ini sudah tidak mau mengajar, sudah tidak bisa dihubungin. Ini apa? Saya gantiin tiket mereka satu-satu. Yang dari, padahal mereka tidak ada perjanjian down payment segala macam. Dia datang dan saya ganti tiketnya seharga dia pulang pergi balik. Banyak begitu dan saya habis. Wah. Saya harus gaji. Kemudian karena saya nggak kerja kan, vakum kan. Nah, uang semakin dikit, semakin habis, tagihan semakin banyak. Pusing saya. Anak nangis, kerjaan tidak ada. Kemudian tagihan banyak. Pusing, stres saya. Berat saya sampai 49 waktu itu. Sampai debt collector di depan nungguin. Saya udah nggak bisa apa-apa, Bu Re. Hutang yang mana nih? Yang dari... Banyak sih sebenarnya. Bukan cuma itu. Kan dulu kami banyak cicilan juga. Ada mobil 2, ya kan? Ada rumah dan juga lain-lain. Hutang dari kartu kredit dan lain-lain. Itu saya udah nggak bisa bayar. Karena satu pihak lepas tanggung jawab. Semua dibebankan kepada saya. Saya nggak punya pegangan apa-apa lagi. Untung ada orang tua saya yang sangat-sangat baik. Itu orang tua terbaik. Orang tua yang paling baik itu. Mereka tidak pernah menuntut. Hanya ingat saya aja, saya anaknya, ada cucunya. Mereka juga kesal sebenarnya. Kenapa ini anak 2 kecil ditinggal pada saat mereka butuh kasih sayang. Apa yang terjadi? Ya udah, saya pasrah, tidak kerja. Saya sampai bingung saya harus kerja apa. Kemudian saya lihat di sebelah sana, di blok yang sana, mereka bikin kursus baru. Dan saya tahu akhirnya. Jadi mereka berdua tuh ya? Bertiga sama ibunya. Oh. Akhirnya saya tahu motivasinya. Jadi banyak kepentingan di antara kepergian dia dari kehidupan saya. Itu uang dan usaha dan juga love. Ya, itu. Akhirnya mereka bikin sendiri. Tapi mereka mengakui nggak kalau mereka tuh ada hubungan seperti Tidak ada. itu? Tidak ada pengakuan. Dan saya juga tidak mau membahas mengenai itu karena itu ya udahlah, saya nggak mau tahu lah ya masalah itu. Yang jelas mereka pergi berdua dan ke rumah orang tuanya, dan orang tuanya support dia, si Bakung dan juga si Mawar ini. Saya sendirian, Bu Re, membawa 2 anak ini, gitu. Waktu berjalan terus di sana, mereka buka pendaftaran tapi tidak ada yang daftar juga. Kenapa? Mereka pergi lupa bawa otaknya. Otaknya di sini. Mereka tidak tahu manajemen. Ya, mereka hanya tahu bahwa mengajar tuh seperti ini. Tapi tidak tahu bagaimana menggathering orang. Bagaimana media sosial. Bagaimana membuat website, buku, dan lain-lain. Semua fasilitas itu ada di saya dan juga otak saya. Nah, gimana saya bangkit? Entah bagaimana Tuhan selalu menunjukkan jalannya ya. Saya dikontrak, ada satu perusahaan unicorn besar saat ini mengontrak saya untuk bikin standarisasi salon kelilingnya mereka. Ya, disitulah saya hidup lagi. Setiap minggu saya dapat penghasilan lagi. Saya dari mana saya tidak bisa ngajar saat itu? Saya rekrut orang-orang, murid-murid saya yang pintar untuk gabung ke saya dan mengajari mereka. Materi semua dari saya, gitu. Akhirnya semua jalan lagi. Dan ya, akhirnya saya hidup di situ lagi. Kemudian dari 3 materi yang awalnya kan hanya gunting rambut, treatment dan juga makeup. Saya kembangkan jadi 17 materi sekarang. Apa aja tuh kok? Banyak, semua materi kecantikan saya punya. Yang berkaitan sama rambut dan wajah ya? Semua. Rambut, wajah, sampai sulam alis, eyelash, semua saya ada sekarang saat ini. Gitu. Karena saya kembangkan.
Jadi berawal dari sakit hati. Iya. Membuktikan, berarti kok sudah cukup membuktikan? Belum, sekarang saya masih belum. Nah udah gitu ya saya masih jalan situ, tiba-tiba saya dapat panggilan dari pengadilan negeri. Atas sesuatu yang saya tidak tahu salah saya apa. Nggak apa-apa, semua saya hadapi. Saat itu anak masih nyari. Saya masih tenangin mereka. Bahkan sampai yang terakhir tuh anak saya yang besar waktu itu ya. Papa tolong itu foto itu keluarin. Aku nggak mau lihat lagi katanya. Dia sakit hati. Karena sudah berkali-kali dia pernah Bu Rey. Saya telepon anaknya ini telepon ke sana. Didengerin suara sebentar di reject. Semua saya ada buktinya. Di reject udah selesai. Akhirnya bilang udah. Dia nggak mau dengerin suara kamu. Udah, nggak apa-apa. Kemudian lagi proses, saya sudah lumayan ada uang lagi dari kontrak dari perusahaan ini ya, perusahaan unicorn ini. Kemudian saya selalu sendiri, Bu Rey. Kebetulan karena saya senang nulis, karena saya senang analisa, saya buku pembelaan saya tebel. Saya punya video, punya suara, bukti video, bukti rekaman, semua saya ada. Semua saya ada. Saya ajukan, saya jalani selama 8 bulan. Dia ramean. Lama juga ya? Lama. Dia ramean, Bu Rey. Jadi mereka selalu datang ramean satu keluarga. Saya cuma sendirian. Gitu. Berarti hak asuh jatuh ke tangan Koko? Belum sampai situ. Oh, masih panjang ya? Masih panjang. Ya? Terus? Nah, ya, saya jalani sidang cerai. Semua teman-teman dia, terutama di media sosial, membuli saya, Bu Rey. Saya dibully, dicemooh, hati-hati dengan WP Kurniawan, penipuan segala macam. Semua buktinya ada saya, perkataan itu. Itu di media sosialnya penuh. Pokoknya. Semua bela dia. It's okay, saya diem. Karena saya ya mau ngomong apa, saya nggak mau membela, udahlah biarin aja. Nah, udah gitu. Di pengadilan pun begitu. Orang tuanya yang kata yang paling saya ingat adalah, dia bilang gini, Wempi tanpa si Mawar gak akan ada apa-apanya. Saya diam di depan, itu hakim di situ. Dia bilang gitu di hadapan hakim. Dia nggak ada apa-apanya tanpa si Mawar, bilang gitu. Dalam hati saya selalu bilang ya, jadikan sakit hati kamu sebagai bahan bakar untuk berhasil. Dan saya buktikan sekarang. Itu kata-kata yang gak pernah saya lupa. Dan sekarang saya pengen buktikan bahwa saya bisa dikenal orang, dikenal ribuan orang dari usaha, dari bidang yang mereka tidak pikir bahwa saya bisa. Karena mereka berpikir hanya si Mawar aja yang bisa dan saya sebagai orang yang di belakang layar tidak bisa. Mereka tidak tahu prosesnya seperti apa. Itulah. Akhirnya semua berjalan. Saya kalah sidang, tidak masalah bagi saya. Hakim menanya saya apakah mau banding, saya tidak. Saya abaikan, saya sudah abaikan, sudah. Saya berjalan dengan tim saya akhirnya. Dia dengan tim dia. Tuhan selalu tahu bagaimana kita tahu Tuhan memihak, ada memberikan rezekinya bagi orang yang dirasa benar. Saya tidak merasa saya 100% benar, tapi itulah. Saya lumayan, kehidupan saya meningkat. Hak asuhnya gimana tuh Kok? Hak asuh ke saya. Jatuh ke tangan Koko ya? Ya. Karena apa? Bukan karena hakim memutuskan, karena dia nggak mau. Dia pernah mengirim WA ke saya. Hak asuh anak, kamu yang pegang. Enak gak saya? Enak banget dong. Enak, dan saya bersyukur untuk itu bahwa dia tidak mau anak ini. Dan sampai saat ini anak saya bilang, selalu yang besar selalu bilang, Mama tidak suka sama saya, tidak sayang, gitu. Akhirnya sudah, semua berjalan. Suatu ketika karena ibunya sakit, dia butuh uang besar kan? Ibunya siapa? Ibunya si Mawar. Oh ya. Ibunya Mawar sakit, dia butuh uang besar untuk membiayai sakit gagal ginjal stadium akhir, gitu. Akhirnya dia datang ke saya, Kok aku mau kerja sama kamu. Hah? Yes. Tahun berapa tuh Kok? 2016. Mau kerja? Mau kerja sama saya. Akhirnya kita tanda tangan kontrak. Dia sebagai trainer saya dan saya sebagai owner dari Belajar Salon.
orang yang awalnya dia itu owner, sekarang kita balik semua. Tuhan mudah membalik-balikan tangan, Bu Rey. Dia mau kerja sama saya. Kita tanda kontrak. Akhirnya ya udah kita deket lagi. Saya pergi ke Makassar, ke Surabaya bersama dia. Karena apa? Karena kita sebagai tim aja gitu ya. Kita sebagai profesional tim aja walaupun kondisi status kami sudah bukan apa-apa lagi. Si Bakung apa kabar Bakung? Bakung sudah menghilang karena dia udah ketahuan. Oh. Ketahuan liciknya di sana juga berbuat curang. Dalam kutip saya nggak mau nyebutin curangnya apa, tapi berbuat curang akhirnya kick out. Gitu. Nah setelah itu dia kerja sama saya udah kami pergi kemana-mana, tapi dengan syarat saya harus setor uang. Walaupun dia datang ke tempat saya hanya untuk nengok anak, saya harus setor uang dari ayahnya. Karena untuk membiayai, itu alasannya untuk membiayai. Jadi pokoknya semua all about money. Oke, saya ikutin. Nah, kami jalan biasa lagi. Udah gitu beberapa bulan kemudian saya datang lagi ke orang tuanya. Saya minta, saya mau kembali. Saya mau kembali minta si Mawar untuk balik ke saya. Gitu. Dengan baik-baik. Terus? Orang tuanya bilang apa? Untuk apa kamu susah-susah kalau akhirnya harus begini? Gila kan? Jeng 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 jeng. Apa tidak mikirin anak, tidak mikirin usaha? Emang Koko cinta sama dia pengen balik? Enggak, bukan karena masalah cinta, karena hanya saya memikirkan anak dan juga usaha biar kita bisa sama-sama lagi. Gitu. Cinta bisa diabaikan. Terus? Akhirnya udah jalan, akhirnya saya ditolak, sampai saya bilang. Kalau dianya mau, cuma karena dia mempertimbangkan orang tua yang sakit, takutnya karena syok kan, takutnya ada sesuatu terjadi. Ini. Iya. Terus? Udah, ya sudah nggak apa-apa, saya kembali pulang dengan tangan kosong. Ya sudah, akhirnya udah waktu berjalan. Nah, dia masih tetap minta kerja sama saya. Akhirnya saya kasih order, ya udah kamu kerja ngajar di Bandung, ngajar di sini ya. Tapi kami tidak ada ketemu lagi. Itu adalah pertemuan yang terakhir. 9 tahun lalu. Gitu. Terakhir udah kami tidak ada kontakan lagi dan juga dia tidak pernah datang lagi. Nah, belajar salon gimana? Saya pegang sendiri. Akhirnya saya belajar semua, saya kembangkan, saya rekrut murid-murid yang pintar. Akhirnya sampai sekarang ini ketemu Ibu Rey. Seperti itu. Dan jadi saya pas Koko kasih orderan dia di job di mana udah nggak pernah ketemu. Sudah Terus abis itu pas benar-benar putus hubungan. Putus hubungan, iya. Jadi nggak ada kerjasama juga. Nggak ada kerjasama, hanya terakhir waktu itu ya kita ketemu pada saat ibunya meninggal. Saya datang. Innalillahi, ibunya udah meninggal. Udah lama, udah 9 tahun lalu. Saya datang ke tempatnya, saya kasih ucapan bela sungkawa, ya sudah. Gitu. Dan belajar salon akhirnya berjalan terus. Saya mulai dekat dengan beberapa orang lagi. Itulah yang membuat saya semangat lagi. Jadi Koko sempat deket dengan orang lain lagi ya? Iya. Setelah itu, tapi nggak sampai jadi ya? Nggak sampai. Karena ya banyak faktor ya gitu. Saya juga nggak mau nih, saya waktu itu saya berpikir anak saya masih kecil-kecil. Kan ada orang juga yang beberapa yang hanya menerima sayanya, anaknya nggak mau kan, banyak yang gitu kan. Saya nggak mau seperti itu, biarilah saya fokus besarin anak dua ini. Akhirnya sampai sekarang yang satu usianya 13 tahun, yang satu usianya 17. Iya, udah gede-gede banget dan udah tinggi semua, ganteng-ganteng. Tinggi, ganteng, pinter gitu. Ya ampun. Aduh. Dan mereka akhirnya ya antipati ya. Saya bukan mengajarkan atau apa, tapi mereka bisa menilai. Mereka sayang banget sama saya. Bahkan kalau misalnya saya pergi itu, selalu mereka hubungin gitu. Papa kemana? Papa kapan pulang? Terutama yang kecil ya. Setiap malam pasti saya temenin dulu tidur. Aduh, kok bisa sih menurut aku ya. Mustahil, nggak masuk di akal gitu ya. Semua bilang seperti itu. Semua bilang seperti itu. Dan mungkin ya sekarang karena sudah terlalu lama, mungkin malu juga. Ada faktor itu ya.
Gitu. Maksud aku gini, nggak masuk di akal seorang ibu gitu nggak mau anak kandungnya. Iya, betul. Itu nggak masuk di akal. Aku seharinya ketemu aja, kita kadang-kadang keluar kota gitu ya, Iya, misalnya keluar betul. kota harus ninggalin 2 hari 3 hari. Itu perasaan kita seperti di awang-awang gitu ya, maksudnya kayak badan kita di luar kota tapi hati kita tuh di rumah, ya kan? Selalu video call Mbak, selalu video call terus, on call terus. Gimana caranya, maksudnya kok bisa gitu Ya, betul. ditinggal? Tapi memang dari sejak kecil juga kurang deket sih, lebih deket saya. Kalau misalnya tidur pun kadang-kadang dia mau susu, saya yang bikinin susu gitu. Jadi memang lebih dekat ke saya dan entah kenapa juga apa yang mempengaruhi juga saya nggak tahu ya. Yang membuat tuh udah mati rasa, mati rasa lah sama anaknya ya. Saya juga nggak tahu lah, saya nggak mau ngomongin terlalu dalam juga. Tapi ya seperti itu keadaannya. Ya terlepas apapun itu, alasannya ya namanya seorang naluri, seorang ibu gitu kan. Masa sih tidak kangen gitu loh sama anaknya. Kalau aku mah udah anakku nangis, apa anakku sakit aja udah kitanya ikut nangis gitu. Ya, kurang lebih sekarang sudah 8 tahun. Mereka tidak ketemu pernah datang ke rumah hanya karena kebetulan mampir ke satu tempat di Kota Bogor, mampir, ketemu sebentar udah. Dan itu juga sekilas anak saya juga sambil main game, oh si A gitu, sambil main game aja dia udah nggak peduli. Gitu. Kayaknya udah mati rasa dan mereka juga selalu kalau ditanya nih, kamu sayang sama siapa? Sayang sama papa, koko, dan bibi. Karena bibinya ini itu sudah 13 tahun kerja di Waduh, saya. awet ya. Awet tuh. Dan Yang kemarin datang itu kok ya? betul, dan dia sudah kayak mamah saya lah, mamah saya dan juga dari nenek dari anak-anak saya udah kayak gitu. Walaupun nenek dan mamah saya dan papa saya tuh benar-benar sayang juga sama mereka. Ya, Kalau sekarang tiba-tiba datang minta kerjaan lagi gimana kok? enggak. Udah punya keluarga lagi. Oh ya, udah punya Sudah keluarga. punya keluarga. Oh, udah Dan menikah juga lagi. dan juga saya udah nggak tahu lah, udah nggak mau tahu juga. Jadi harapan untuk anak-anak Koko ke depannya ingin jadi seperti Koko kah atau seperti apa? Kalau mereka memang mau meneruskan silahkan. Karena ada yang anak yang pertama juga udah bilang, nanti aku bantu papa katanya. Karena dia juga cakep ya, ganteng dan juga mungkin mau terusin gitu. Besarkanlah apa yang sudah papa rintis. Itulah. Iya. Sekarang aku mau mau tanya soal kecantikan dan hairdo-nya gitu ya. Hairstylist ya gitu ya. Menurut Koko kan selama puluhan tahun ya, Koko udah kurang lebih 20 tahun menekuni Hair and beauty trainer. Tren-trennya itu gimana sih dari zaman dulu sampai sekarang tuh trennya gimana? Perubahan trennya. Perubahan. Kalau dulu kiblatnya ke barat ya, ke Eropa dulu itu kiblatnya. Seperti karena apa? Karena produk-produk itu berasal dari sana awalnya. Seperti welcome ya. Itu kemudian produk-produk Puff, Matrix dan lain-lain itu memang awalnya dari Eropa gitu. Nah, kalau sekarang ke arah Korea. Ke Korea. Memimpin ya Korea iya, ya. Karena jadi kiblatnya fashion itu ke Korea sekarang. Bener. Bukan cuma fashion, film aja betul. sekarang Korea. Dimulai dari film dulu. Amerika aja udah kalah sama Korea. Iya, betul. Box office sekarang udah drakor udah merajai gitu. Dan Koko mengikuti perkembangan zaman sekali ya? Iya, ngikutin saya. Kalau sampai ada tren baru, saya pernah belajar makeup ke Korea. Weh, annyeonghaseyo. Daerah mana tuh kok? Coba ceritakan pengalaman dong di Korea. Jeju. Aku pengen banget ke Korea, nanti aku mau ke Korea. Kebetulan waktu itu ada salah satu orang sana, orang Korea datang ke saya. Dia punya suatu perusahaan. Dia mau mendirikan usaha kecantikan juga di sana. Maksudnya trainer kecantikan di sana, training kecantikan di sana. Gitu. Dia meminta saya untuk mewakili dia di Indonesia untuk membawa orang murid-murid saya ke Korea untuk belajar di sana. Oh, gitu. Akhirnya sebagai proyek percontohan saya bawa satu grup sana ke Jeju kan waktu itu. Dan itu ya biayanya berapa lagi?
Bu Rey, itu sangat murah sekali. Berapa? Saya hanya mengenakan cas untuk tiket pesawat bolak-balik saja. 6 juta rupiah. Padahal semuanya kurang lebih bisa 15 jutaan. 15 sampai 20 juta. Di cover sama dia? Cover dia dan saya. Bagi dua. Kami subsidi hanya untuk ini proyek percontohan. Tahun 2019 kami berangkat ke sana. Satu grup sampai orang Papua tuh ada 3 orang. Dan orang lain yang orang dari luar kota juga datang ke sini. Akhirnya kami bawa ke sana. Gitu. Di sana belajar make up, kemudian juga belajar tentang beauty, manner, serta jalan-jalan. Enaknya sih jalan-jalan dan shopping. Gitu. Dulu di sini itu waktu itu belum ada tuh masker-masker yang murah. Kami sudah bawa dari sana. Iya ya, masker Korea ya. Masker Korea tuh kayak Bio Aqua itu belum ada di sini. Saya sudah bawa dari sana ke sini, dari sana ke sini. Gitu. Jadi tren make up Korea kan pasti beda nih dengan Indonesia. Menurut Koko gimana? Gini, kami waktu itu saya bawa orang Indonesia ke sana. Pada saat di sana belajar makeup Korea, mereka kaget. Kok gini doang? Kok tipis doang? Gitu kan, mereka kaget. Terus saya bilang, ya inilah Korea. Kamu kalau mau belajar Korea, makeup Korea, ya ini. Gitu. Kenapa? Karena orang-orang sana tuh rata-rata sudah mulus. Gak seperti orang sini. Udah oplas. Udah oplas. Dan betul Bu Rey, di sana itu orang-orang ya rata-rata langsing ceweknya. Iya. Dan juga mulus-mulus pipinya. Jadi udah nggak usah banyak touch up. Iya makanya. Langsung cantik. Hidungnya juga udah pada mancung. Gak usah pakai sedang-seding. Iya, betul. Ya kan? Udah kayak kita udah. Jadi pada saat saya bawa ke sana mereka kaget. Kok belajarnya kayak seperti ini aja. Kok simple banget. Bayar mahal-mahal. Ya itulah makeup Korea. Kalau kamu mau belajar Korea. Berarti orang Indonesia nggak cocok ya belajar makeup Korea? Nggak cocok. Kalau saya bilang ya. Iya. Nah sama juga dengan saat ada orang Timur Tengah. Waktu itu saya kedatangan orang Dubai. Datang belajar ke saya. Karena catatan ya saya yang belajar ke saya tuh dari Aceh sampai Papua dan sampai luar negeri. Paling jauh yaitu Dubai, Australia datang. Saya pakai bahasa Inggris kebetulan gitu ya. Mereka datang belajar makeup di sini. Ya. Terus orang Timur Tengah katanya kok begini tipis banget. Kebalik. Nggak cocok ya? Nggak cocok. Oh jadi orang Dubai belajar make upnya ala Indonesia apa Korea? Ala Indonesia. Ala Indonesia dibilang tipis. Tipis. Bagaimana kalau orang Dubai ke belajar Korea? Udah nggak ada apa-apanya. Udah kayak nggak make up ini katanya. Nggak make up, iya betul. Tapi kan orang Dubai juga cantik-cantik ya, Arab-Arab gitu ya. Iya betul. Kenapa dia harus make upnya ngok? Ya nggak tahu ya. Ciri khasnya ya. Mereka tuh harus menor-menor seperti apa. Tebal-tebal foundationnya. Tebal-tebal. Gitu. Jadi pada saat belajar makeup ke Indonesia, mereka kaget. Kok cuma begini doang? Sama sekaget kita waktu kami ke Korea, kok tipis banget gitu. Karena kadang-kadang suka pakai cushion doang ya di Korea. Betul, itu nggak pakai foundation yang tebal-tebal itu cuma Indonesia. Saya juga bawa ya dari Korea produk-produknya. Diterapin di sini nggak cocok. Iya, karena kurang mengcover. Makanya. Jadi beda secara demografi, geografi ya kan. Iya. Iklimnya, terus jenis ras. Kita kan rasnya beda. Ya, betul. Ras yang timur sama yang Asia itu ya, kan udah beda. Makanya paling tepat sih udah Indonesia untuk Indonesia. Korea untuk Korea. Iya, gitu. Tapi kalau misalnya seperti fashion rambut itu masih bisa kita terapkan. Iya. Seperti warna rambut ya, atau model-model rambut sekarang kan sudah ke arah Korea semua. Kayak wolf cut, butterfly itu sebenarnya dulu sudah ada, Bu Rey. Dulu sudah ada, namanya beda. Pangrok. Oh, namanya pangrok. Wolf cut itu namanya pangrok. Gitu. Oh, cuma di Koreain. Karena melihat drakor-drakor. Gitu. Warna-warna juga sama seperti itu. Dulu juga udah ada warna sudah sudah ada. Itu yang bawa kan seperti produk-produk dari Eropa. Dulu Eropa produk-produk untuk rambut, cat rambut dan lain-lain. Sekarang kiblatnya sudah ke sana. Untuk sekarang apa yang Koko tertantang gitu? Maksudnya belum ditaklukkan semuanya udah gitu. Masih banyak. Cuma dulu saya pernah berdoa seperti ini ya. Saya ingin menjadi manfaat buat banyak orang. Itu doa saya dulu. Bener. Sekarang sudah terwujud. Tapi saya ada satu yang kurang. Dan kaya saya kurang, lupa ngomong begitu. Nanti saya doa lagi.
Tuhan, saya pengen bermanfaat buat orang banyak dan kaya-kaya seperti Bu Rey. Amin. Supaya apa? Supaya saya bisa membantu lebih banyak orang lagi. Betul sekali. Nah, jadi tadi udah dengar kisahnya Koko. Saatnya aku bersaksi nih. Aku bersaksi karena aku udah belajar sama Koko dan Koko itu cara ngajarinnya enak. Cara ngajarinnya enak, udah gitu dia menerima berbagai macam karakter murid gitu ya. Murid ada yang bawel kayak aku. Ribuan murid saya. Iya, aku tipikal murid yang pertama bawel, yang kedua aku nggak mau baca, bener gak kok? Betul. Aku nggak mau baca, pokoknya aku langsung praktek, terus aku harus dijelaskan ini kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Dan Koko siap gitu menerima kayak gitu. Akhirnya aku bisa dan aku ngerti. Tim aku juga yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Jadi yang dibilang katanya belajar salon 2 hari itu bener. Malah aku bukan 2 hari, aku 6 jam ya kok ya. Iya. 6 jam aku sudah bisa 5 model. 5 model. Dari basic sampai segala macam. Jadi kalau 2 hari mungkin tuh lebih lancar lagi. Iya. Aku hitung 6 jam aku udah bisa 5 model. Gitu. Jadi Koko kalau orang-orang mau pada belajar salon di mana alamatnya nih kok? Kami ada di belajar salon ada di Taman Yasmin, Jalan Bambu Ori 1 nomor 56. Kalau misalnya mau bisa follow IG saya ya, belajar salon _Indonesia atau di TikTok Wempy Beauty Trainer. Oke, Wempy Beauty Trainer. Dan Koko ini orangnya baik banget. Baik Thank banget, you. baik ke semua kayak gitu. Cuman yang aku bingung kan, Koko katanya muridnya udah ribuan ya, udah ada puluhan ribu ya. Banyak lah ribuan. Dan itu cewek-cewek semua. Yang tercatat 5.000 yang tercatat. Yang tercatat 5.000, yang tidak tercatat oke lah taruhlah 9.000, 10.000. Dan itu cewek semua yang kata Koko bilang itu rata-rata mereka tuh single ya. Ya. Single, ada yang single parents, single atau- belum nikah. Ya. Tetapi tidak ada yang nyangkut satupun dari sebanyak itu. Kenapa? Ada, pasti ada. Oh, ada. Orang yang terdekat saya biasanya dari murid. Ada. Oh, orang terdekat dari murid. Ya, orang yang dekat sama saya biasanya dari murid. Karena kan kami ya kok ini ya apa? Ketemu. Sekarang ada nih, nggak kosong nih sekarang. Belum ada. Oh, belum ada. Mungkin ada yang mau mengisi. Karena dia orangnya baik, terus udah gitu banyak skill kayak gitu dan profesional gitu. Kalau Koko melihat sekarang 2024 nih trennya kemana nih kok? Tetap masih tren ke arah Korea. kiblatnya ke Korea. Karena itu dengan perkembangan drakor yang semakin masif, menghipnotis mereka-mereka yang nganggur atau mereka yang ibu rumah tangga itu tetap akan ke sana. Koko nonton drakor? Enggak. Kali aja nonton. Gua harus tahu tren drakor, jadi gua nonton drakor siapkan tisu ya kan. Oh iya. Kalau drakoran udah pasti. Cuma saya tetap melihat tren-tren tuh tetap saya lihat dari YouTube gimana atau saya ikut training lagi tetap. Iya. Saya nggak bisa diam dengan ilmu saya sekarang. Iya bener-bener kan harus update ya. Harus update betul. Yang Koko, aduh dulu gue belum sempat belajar, ada lagi tren baru apa tuh kok? Ya seperti ini, seperti guntingan-guntingan Korea kan ini saya baru. Baru ya? Ya. Baru sekitar 3 bulan saya adain. Kayak tren balayage gitu. Ya. Terus digital firming, kayak gitu-gitu ya. Maksudnya ada aja update-updatean terbaru ya. Ya, betul. Yang pasti kita harus terus yang namanya belajar, mengeksplor kayak gitu. Investasi terbaik kita adalah ilmu. Kalau misalnya kita investasi dalam bentuk saham, kripto dan lain-lain kan itu untuk yang ada uang ya. Kalau saat kita nggak ada uang, apa yang bisa kita lakukan dengan uang kita yang cuma sedikit? Misalnya apa? Ilmu. Karena dengan kita nambah ilmu, kita akan punya skill itu akan kita bawa terus Sampai mati. Orang yang punya skill hidupnya tidak akan susah. Bayangkan seandainya saya tidak punya skill, apa yang saya bisa lakukan saat ini? Seorang bapak-bapak gitu ya, anak 2 yang kemana-mana harus mikirin anak, yang saya harus keluar kota juga mikirin anak bagaimana. Apa yang harus bisa saya lakukan kalau saya nggak punya skill? Skill saya lah yang membawa saat ini saya duduk di sini. Sekarang Koko udah kebeli apa aja nih dari dari karya-karya Koko ini mengajar? Kalau itu sih. Rumah aku udah lihat, mobil. Iya. Ya itu mah sambil berjalan Tanah. aja lah. Yang penting anak-anak bisa terpenuhi kehidupannya dan saya juga mau apa juga
bisa dipenuhin gitu. Aku penasaran, Koko kan kerja apa HRD ya sebelumnya ya? Iya, Dia HRD. apa psikolog atau gimana? Koko kuliahnya Dulu saya basicnya apa sih? pernah belajar psikolog cuma nggak lulus. Oh nggak Karena nggak ada lulus. biaya. Oh. Jadi saya sebenarnya sarjana informatika. Saya S1 informatika. Kemudian saya direkrut dari kampus. Di kampus direkrut oleh satu perusahaan besar, otomotif besar di Jakarta. Gitu. Saya jadi kerja di sana sebagai HRD, kemudian ke General Affair yang tidak ada sangkut pautnya dengan salon. Tapi akhirnya jadi trainer salon. Itu juga saya nggak habis pikir kemana. Tapi cocok dengan passion Koko ternyata ya? Awalnya saya cocok-cocokin, saya paksa. Karena apa? Power of pepet. Saya harus menafkahi anak saya, harus menghidupi kehidupan saya dengan apa? Dengan ilmu yang di depan mata ada. Saya punya bisa bikin buku. Ya. Kemudian ya udah, saya jalanin dan saya sekarang menyukainya. Bukunya sekarang masih ada atau Sudah habis? sudah habis? Karena udah Dan saya zaman- pun sudah tidak punya sekarang. Gramedia juga sudah habis. Karena udah zaman digital ya semuanya. Ya Kok betul. ya. Waktu itu mau dicetak lagi karena saya pikir juga buat apa ya. Sekarang udah semua zaman digital. Menurut Koko zaman digital sekarang itu lebih memudahkan atau lebih menyulitkan? Lebih memudahkan pastinya. Segala perkembangan zaman pasti akan lebih memudahkan bagi orang yang mau mengikutinya. Mungkin kalau orang berpikir lebih menyusahkan karena dia tidak mau ikuti perkembangan zaman. Gitu. Kalau Koko bisa bicara sama Mawar, mungkin mau say hi ke situ. Enggak. Tidak Enggak mau ya? ngomong apa-apa. Ya. Tidak mau ngomong apa-apa ya, cuman. Yang penting saya sudah buktikan. Apa yang kalian dulu ucapkan sama saya, bahwa saya kemungkinan tidak bisa sukses di dalam bidang ini, saya sudah buktikan sekarang. Ribuan sudah saya murid saya sekarang. Ribuan orang yang sudah saya bantu dengan keahlian ini dan mereka hidup bisa menafkahi anak-anaknya. Dan satu hal yang saya selalu ucapkan ya, saya jadikan sakit hati saya kepada kalian keluarga sebagai bahan bakar untuk saya sukses. Tuh. Dan Koko sudah memaafkan ya? Selalu kita harus maafin. Oke, sekarang aku pengen nanya tips and trick memilih salon yang bagus seperti apa? Memiliki. Ya, kita mau memilih salon nih, kita pengen kerimbat, pengen kita harus kan ke salon banyak banget. Ya. Kita harus memilih salon yang seperti apa sih yang kira-kira wah ini yang cukup pertama standar. kalau misalnya kan sekarang tuh zamannya digital kan, seperti Bu Rai tadi bilang, ya itulah ikuti perkembangan zaman. Kalau misalnya salonnya memang selalu update di media sosialnya, hasil-hasilnya itu seperti apa itu kita bisa rekomen. Kemudian kalau misalnya kita datang lihat cara mereka menyambut, misalnya keramahannya, kemudian profesionalnya dalam menangani klien-klien dan juga fast responnya. Fast respon itu penting ya? Penting banget. Kenapa saya ada di sini saat ini bersama Bu Rai? Karena fast respon. Iya benar, karena kita pertemuan kita beberapa detik cepat sekali kan? Cepat sekali. Kalau saya jawab lama, pertanyaan, mungkin, saya jawab pertanyaan itu kurang dari 1 menit Bu Rai. Iya. Mungkin pada saat aku yang nelpon, kalau kok nggak angkat, aku juga nggak akan ke tempat Koko ya. Betul. Karena ini nggak diangkat lama, ya udah next akhirnya aku cari Tempat alternatif. lain. Tapi karena Koko berapa kali tut langsung diangkat. Ya, dan Langsung kalau deh misalnya saya terlambat angkat, pasti saya jawab. Pasti saya telepon balik. Oke, Ya kan? iya. Itu kunci sukses juga Kunci ya. sukses dalam semua hal. Semua usaha di saat ini adalah fast respon. Iya. Gitu. Terus bagi mereka yang tidak punya uang untuk belajar salon, saya pengen belajar otodidak, tips and triknya gimana? Di sekarang ini banyak kita bisa belajar dari media sosial, dari YouTube kah atau dari buku-buku ya. Itu merupakan investasi sebenarnya. Dengan kita lihat YouTube itu kan kita beli kuota ya. Kita beli buku tentang kecantikan itu juga sama. Kita mengeluarkan uang walaupun tidak seberapa modal. Itu mungkin yang pertama kita bisa lakukan. Kemudian bisa juga kalau kita belum bisa bikin salon, kita bisa home service dulu. Home service, kita menerima orang yang mau kita layanin. Kebanyakan eyelash. Yang seperti itu eyelash ya. Apalagi menjelang Idul Fitri itu eyelash smoothing coloring itu laris. Itu yang pertama. Iya. Bisa Apalagi dilakukan. malam takbir lah ya. Betul.
Itu murid saya bisa-bisa saya sampai jam 3 malam. Malam takbir itu menangani. Iya, karena gue besok pengen cantik nih, gimana Betul. cara pas salaman sama orang gitu Dan kan. THR udah turun kan? Oh iya benar-benar. THR udah Makanya sekarang belum turun ya, jadi Belum masih pada turun, jadi sepi. ngeliatin dok. Sebenarnya banyak yang datang, tapi cuma Betul. nanya-nanya sama Mbak, foto menu ya Mbak gitu. Iya, Jadi betul. menunya difotoin sama Itu sudah dia bagus gitu. niat. Kita jangan pernah merasa bahwa dia mah cuma tanya doang, jangan. Apapun kelihatan orang seperti apapun, mereka kalau sudah datang, sudah tanya-tanya, berarti mereka punya niat. Tinggal mereka implementasikan bagaimana? Mungkin mereka nggak punya uang, mungkin mereka masih ada kendala dari Nunggu waktu. gajian gitu ya. Iya. Jadi kita harus layani mereka dengan baik. Itu adalah kesan pertama. Itu adalah investasi kita kepada klien. Investasi dalam apa? Keramahan, fast responnya, menyambut mereka dengan baik. Gitu. Dan juga saya selalu menjawab semua pertanyaan, walaupun murid saya itu udah tahunan ya, 5 tahun, 3 tahun semua, saya pasti jawab kalau mereka nanya. Kok misalnya ini bagaimana rambut ini harus diapain? Saya pasti jawab. Nggak pernah saya biarkan, hanya biarkan lebih dari 5 menit, nggak. Bahkan kalau saya lagi nyetir nih, Bu Ray ya, saya harus berhenti dulu. Nah itulah baiknya Koko nih. Koko nih memang the best deh pokoknya. Is the best deh gitu. Terakhir kok, yang untuk bisnis salon yang harus diperhatikan apa aja? Kan ada yang nanya, Kare kalau mau buka salon kuncinya apa? Kalau dari Kare, dana. duit. Tapi selain duit, apa kok yang perlu diperhatikan untuk kita skill membuka sebenarnya. salon Skill. kecantikan? Ya. Orang punya duit, punya uang ataupun enggak, yang penting skill. Bu Ray punya uang, tapi tetap Bu Ray kan mau terjun. Iya. Gitu kan, mau belajar, itu juga ini kebanggaan buat saya. Ray Utami mau bikin salon, uangnya ada, dia bisa rekrut siapapun, tapi tetap mau terjun. The best itu. Skill pertama. Skill. Owner salon, walaupun dia tidak terjun secara 100%, tapi dia harus bisa. Minimal bisa mengatur anak buah agar dia bisa mengajarkan anak buah yang mereka memang salah jalan. Artinya tidak standar dengan apa yang sudah diajarkan gitu. Itu penting sekali. Owner salon harus bisa. Apalagi kalau misalnya owner salon itu bisa langsung menangani gunting rambut misalnya. Itu akan melekat loh di hati customer. Sama seperti saya owner dari belajar salon, tapi saya terjun langsung, itu melekat di hati mereka. Gitu. Daripada misalnya, sama anak buah saya terus-terusan gitu, akan lebih berkesan gitu ya? Di mana ownernya bisa menyambut langsung, datang menanyai mereka langsung maunya apa, bagaimana, ikut melayani, itu luar biasa. Gitu. Oke, jadi yang mau datang ke Caritas Beauty Lounge, yang mau dipegang rambutnya sama aku, yuk mari datang. Diskon 50% menuju ke grand opening. Jadi kan grand opening aku ini nanti habis lebaran kok. Jadi menuju ke grand opening aku diskon 50% masih soft launching gitu. Nanti setelah habis lebaran baru kita adakan grand opening insya Allah. Karena sekarang bertepatan dengan bulan Ramadan, jadi agak kagok kalau kita bikin grand opening. Seperti itu. Jadi Koko sekarang sudah merasa sukses dan bahagia? Sukses belum ya. Karena masih banyak impian-impian saya masih belum yang tercapai gitu. Apa tuh kok? Punya pendamping. Oh iya. Ya ampun, ayo yang mau cari pendamping. Ini Koko ini sangat aku rekomen karena orangnya amanah, jujur gitu ya, dan kemanusiaannya bagus gitu. Aduh, ya. Jangan gitulah. Rasa merah muka saya nih. Bagus, jadi the best, good father juga ya. Saya waktu kehilangan seseorang, saya merasa sayap saya terbang sebelah. Seandainya kupu-kupu punya sayap satu, Kokonya nangis. Enggak nangis. Masa sih? Enggak, tenang aja. Aduh, dalam lagi isunya. Enggak, saya enggak nangis. Aduh, jadi kelihatan nangis. Enggak ya? Nangis. Iya ya. Ya kok, gimana? Saat kita sendiri ya. Saya sih kalau misalnya siang rame ya, Bu Ray. Rame. Siang kan saya punya banyak murid-murid, hampir setiap hari datang. Saat malam. Kesepian.
Saya makan kemana-mana sendiri ya, makan kemana-mana sendiri, jalan apapun saya lakukan sendiri. Anak-anak sudah besar, mereka sudah punya kegiatan masing-masing kan. Main game yang satu, saya sendirian. Ngapain? Ngedit video, bikin ya berkarya aja lah gitu. Tapi ya pasti ada kekurangan. Orang yang bisa diajak komunikasi. Saya paling penting adalah komunikasi, teman untuk komunikasi. Berkomunikasi. Tapi kan Koko bisa ambil dari temen murid yang banyak itu, masa nggak ada yang cocok kok? Ada, cuma kadang-kadang sayanya mau, dianya nggak mau, dianya mau, sayanya nggak mau. Udah gak klop-klop dah. Emang Koko kriterianya kayak gimana sih? Gak gimana-gimana sih. Asal nyaman aja sebenarnya. Yang nyaman ada, cuma kabur-kaburan. Udahlah capek. Oh iya. Zaman sekarang mah ya banyak yang. Saya harus tahu dulu tujuan kamu deketin saya apa, gitu kan? Iya. Coba ada netizen coba ya dibantu ya kalau ada di mention orangnya. Jadi itu sebenarnya Koko ada keinginan ya untuk pasti menjadi ada, ya. Nggak trauma ya kok ya? Enggak sih, nggak trauma. Disakitinnya udah, ya udahlah. Itu jadi bagian dari, seperti saya bilang, disakitin itu jadi bahan bakar buat saya. Buat saya lebih harus berasa berhasil. Saya harus lebih berhasil. Saya disakitin gitu. Kenapa Koko mau memaafkan dan waktu itu mau malah bekerja sama karena waktu Koko melihat dulu. Prospeknya bagus untuk usaha? Betul. Dulu ya waktu itu. Iya. Karena prospeknya bagus usaha. Kan saya sudah bilang, seandainya saya dulu tetap sampai sekarang, saya udah kaya banget, Bro. Iya benar-benar. Saya sudah punya skincare, sudah pasti. Gitu. Saya sudah punya banyak produk waktu itu ya sudah. Gitu. Sudah banyak produknya saya. Saya bikin video-video segala macam sudah. Namun jalan Tuhan saat berbeda. itu sayap saya pincang sehingga saya tidak bisa melesat dengan cepat. Tapi perlahan-lahan saya merangkak akhirnya. Kenapa? Sayap saya sebelah gitu. Ada yang mau dijadiin sayap, dianya nggak mau. Ya udahlah. Yang sulitnya merasa itu. sayap-sayap patah. Sulitnya itu. Ayo kita kerjasama, kita bangun, kita usaha bersama. Nggak ada. Berarti kalau misalnya Koko saya butuh cuma teman untuk berkomunikasi, nggak harus nikah dong kok? Oh bukan gitu juga sih. Nggak gitu juga sih. ya. Segala sesuatunya kan lebih enak kalau punya pasangan. Lebih enak ya? kalau punya pasangan dan juga kita lebih terbuka kan. Ada kalau misalnya sama orang lain kan kita ada hal yang ditutup-tutupin. Iya, nggak semuanya. Iya. Betul. Cuman kayaknya Koko yang pemilih juga kali ya kok. Nggak tahu lah. Standar tinggi kali kok. Enggak juga. Enggak juga sih. Ya aku doakanlah 2024 ini menjadi tahun yang bahagia untuk Koko. Mungkin aja menemukan tambatan hati yang telah lama kosong gitu Ya, kan. amin lah. Mudah-mudahan karena kan gak ada yang gak mungkin di dunia ini ya kok ya. Iya betul. Selama kita memang niatnya baik gitu. Bahkan baik. satu hari ke depan pun kita nggak tahu bagaimana kan. Betul Rezeki jodoh sekali. kita nggak ada yang tahu. Iya betul sekali. Dan aku mau mengucapkan makasih banyak atas kerjasamanya dengan Koko yang sangat happy, dengan menerima aku orang yang sangat bawel. Iya, emang. Dan orang yang sangat frontal. Semoga tetap langgeng ya kok ya, kita tetap berkolaborasi gitu. Jadi mantap deh, sukses untuk Koko dan sukses untuk Heritage Beauty Lounge. Ya, jangan lupa nanti abis lebaran insya Allah umur panjang, semuanya sehat, lancar, kita adakan grand opening untuk salon baru aku, Heritage Beauty Lounge di Sentul dekat Saya juga rumah pasti hadir. kuliner. Ya, itu semoga kita sehat-sehat semua ya kok ya. Sehat-sehat semua. Maaf lahir batin, mau lebaran menuju Idul Fitri. Thank you Koko. Terima kasih.